Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel Tidak Nyata. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang akan membuat kalian merinding. Jadi, pasang earphone kalian, matikan lampu, dan siapkan nyali untuk mendengar kisah ini. Cerita kita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh salah satu narasumber kita. Sebut saja namanya Randy. Pengalamannya ini terjadi saat ia dan keluarganya melakukan perjalanan mudik. Apa yang mereka kira akan menjadi perjalanan biasa berubah menjadi malam penuh teror. Langsung saja kita mulai. Randy memulai ceritanya dengan menjelaskan bahwa keluarganya memutuskan untuk mudik di malam hari. Alasannya sederhana. Mereka ingin menghindari kemacetan yang biasanya parah di siang hari. Jalur yang mereka ambil adalah jalur alternatif yang lebih singkat, meskipun agak sepi. Jalur ini melewati kebun, sawah, dan beberapa desa kecil. Awalnya biasa aja, kata Randy. Ia duduk di kursi depan, menemani ayahnya yang mengemudi. Ibu dan adiknya tidur di bangku belakang. Malam itu langit cukup cerah, meski jalanan gelap karena penerangan minim. Hanya lampu mobil mereka yang menjadi penerang di jalan yang sepi itu. Namun, suasana mulai berubah saat jam menunjukkan pukul 11 malam. Kabut tebal tiba-tiba turun, menutupi jalan di depan mereka. Kabut itu begitu aneh. Bukan seperti kabut biasa yang perlahan menyebar, tapi seperti muncul secara mendadak, membuat jarak pandang mereka sangat terbatas. Ibu Randy yang baru bangun dari tidurnya langsung merasa tidak nyaman. "Pak, pelanin aja mobilnya. Kabutnya tebal banget. Serem," katanya sambil melongok keluar jendela. Ayah Randy mengangguk dan memperlambat mobil. Tapi kabut semakin pekat. Bahkan lampu jauh mobil mereka tidak bisa menembusnya. Ketika mereka melaju perlahan, tiba-tiba terlihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Pria itu memakai pakaian putih lusuh, dan tampak seperti memegang sesuatu di tangannya. Tubuhnya membelakangi mobil. Dia mematung. "Orang gila kali, ya?" Gumam ayah Randy, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman. Namun, saat mobil melewati pria itu, Randy melihatnya menoleh. Matanya kosong, benar-benar kosong, tanpa bola mata, hanya rongga hitam yang dalam. Randy langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin memberitahu ayahnya, tapi merasa lidahnya keluh. Ayah terus melajukan mobil tanpa berkata apa-apa, meskipun suasana di dalam mobil semakin mencekam. Tak lama setelah melewati pria itu, mereka tiba di sebuah desa kecil. Tapi desa ini tidak seperti desa biasa. Semua rumah di desa itu gelap, tidak ada lampu yang menyala. Bahkan udara di sana terasa lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang menyedot kehangatan di sekitar mereka. Ibu Randy mulai cemas. "Pak, ini kampung mana? Kok kayak nggak ada orangnya?" tanyanya. Ayah hanya menggeleng. "Nggak tahu, Bu. Kita terus aja. Mungkin nanti ada jalan tembus." Namun, saat ayah mencoba mengecek GPS di ponselnya, layar ponsel tiba-tiba gelap. Bahkan sinyal pun hilang.
Mereka tidak bisa memastikan di mana mereka berada. Ketika mobil melaju perlahan, Randy merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Dari kaca jendela, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di antara rumah-rumah gelap itu. Bayangan itu tampak seperti manusia, tapi tidak jelas bentuknya. Mereka hanya berdiri diam, memandang mobil yang melintas. Adiknya yang baru bangun tiba-tiba menangis keras. Mama, kok orang itu? Orang itu ngikutin kita, katanya sambil menunjuk keluar jendela. Randy langsung melihat ke arah yang ditunjuk, tapi tidak ada apa-apa di sana. Meski begitu, rasa takut mulai merayapi seluruh tubuhnya. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya sampai di ujung desa. Tapi anehnya, jalan yang mereka tempuh membawa mereka kembali ke tempat yang sama, persis di persimpangan pertama tadi. Itu benar-benar tidak masuk akal. Ayah Randy yakin ia sudah mengikuti jalur yang benar. Kita kayak muter-muter di tempat yang sama, bisik ibu dengan suara gemetar. Ayah hanya terdiam, mencoba menenangkan diri meskipun ia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Di dekat persimpangan itu, mereka melihat sebuah rumah tua dengan lampu minyak yang menyala. Ayah memutuskan untuk berhenti dan meminta bantuan. Ia mengetuk pintu, dan seorang lelaki tua membukakan pintu. Wajah lelaki itu terlihat dingin dan tidak menunjukkan ekspresi. "Maaf, Pak, kami tersesat. Bisa bantu tunjukkan jalan keluar dari sini?" tanya ayah dengan sopan. Lelaki itu hanya memandang mereka selama beberapa detik, lalu berkata pelan, "Pergilah sebelum tengah malam. Jangan berhenti di jalan, apapun yang terjadi." Tanpa banyak bertanya lagi, ayah segera kembali ke mobil. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi jalanan semakin aneh. Jalur yang mereka lalui semakin menyempit, dikelilingi pohon-pohon besar yang tampak melengkung, menutup jalan seperti terowongan alami. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar mobil. Langkah kaki, bisikan, bahkan suara seperti orang tertawa pelan. Ketika jam menunjukkan pukul 11.45 malam, mobil tiba-tiba berhenti mendadak, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ayah mencoba menyalakan mesin, tapi mesin tidak merespons. Dari kejauhan, mereka melihat sosok seseorang berjalan mendekat. Sosok itu tinggi kurus, dengan wajah tertutup kain putih yang robek. Langkahnya pelan tapi pasti. Ibu Randy mulai membaca doa dengan suara panik. Sosok itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan kaca mobil. Wajahnya tidak bisa disebut manusia. Matanya berlubang, dan mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak wajar. Tiba-tiba, ponsel ayah menyala dan mengeluarkan suara azan. Sosok itu langsung menghilang bersama kabut yang menyelimuti mereka. Mesin mobil menyala, dan ayah segera melajukan mobil secepat mungkin tanpa melihat ke belakang. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil keluar dari kabut dan kembali ke jalan raya utama. Desa itu seolah menghilang begitu saja, seakan tidak pernah ada. Ketika mereka mencoba mencari tahu tentang desa itu, tidak ada yang mengenalinya. Hingga hari ini, keluarga Randy tidak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka alami malam itu. Bagaimana Sobat Misteri? Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan di balik desa itu? Kalau Sobat Misteri punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.